Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga semakin sehat, semakin membaik dan menuju pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan ini saya gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencoba bikin video motivasi-motivasi buat teman-teman supaya teman-teman lebih bisa membaik ya, lebih bisa membaik dan terus membaik hingga pulih ya teman-teman ya. Jadi ini waktu pulang kerja masih ada waktu untuk bisa bikin video, saya sempatkan untuk bikin video ya demi teman-teman semua di sini juga ya. Jadi untuk teman-teman yang lainnya yang sudah membaik, kembali lagi bisa bantu di kolom komentar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin sudah bisa menjawabnya ya, dari teman-teman yang lainnya yang menanyakan yang sensasinya itu masih banyak ya. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman itu terbantu ya, terbantu untuk cepat menuju membaik dan pulih ya teman-teman ya. Jadinya kita itu semua itu membagikan sesuatu yang bagus ya buat diri kita dan buat orang lain gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini saya ulang kembali aja ya, saya ulang kembali karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya, tapi selalu ditanyakan. Mungkin ini kan yang baru-baru bergabung ya teman-teman, yang baru-baru bergabung dan belum belum sempat lihat video-video saya sebelumnya, jadi banyak yang menanyakan ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bagaimana saya awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Jadi awalnya intinya saya merasakan sesuatu hal yang mungkin menurut saya itu biasa gitu ya, biasa seperti masuk angin, perut kembung, terus sering sendawa gitu ya, sering buang angin, itu seperti itu ya. Tapi itu durasinya itu sering gitu ya teman-teman, sering ya, jadinya sering seperti itu ya. Singkat ceritanya pokoknya saya melalui itu, lalu saya itu timbul sensasi-sensasi gitu ya, sensasi-sensasi yang waktu itu saya abaikan. Artinya saya itu tidak memeriksakan gitu ya, memeriksakan. Awal-awal itu saya tidak memeriksakan, saya tetap tahan. Itu berjalan mungkin agak lama ya gitu, agak lama gitu ya. Saya biarkan saja karena saya itu belum kepikiran untuk periksa. Sensasi timbul lagi, makin hari, makin minggu, makin bulan, itu makin banyak teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya saya mencoba beranikan diri periksa gitu ya, periksa ke dokter umum, dan dibilangnya itu mah gitu ya, yang lainnya itu nggak ada gitu, nggak apa-apa, karena saya itu katanya itu terlalu stres gitu ya teman-teman. Tapi waktu itu ya memang saya akui itu terlalu stres gitu ya. Akhirnya sensasi itu tetap aja teman-teman, tetap aja nggak hilang gitu ya, nggak hilang setelah ke dokter itu, terus ke dokter lagi, singkat cerita lagi ke dokter lagi, dan nggak hilang teman-teman, nggak hilang gitu ya, nggak hilang. Dan saya itu mencoba beli ini teman-teman, beli obat dengan dengan saya sendiri gitu ya, dengan kemauan saya sendiri tanpa saya konsultasikan ke dokter gitu. Jadi karena saya dibilang kena mah gitu ya, saya beli obat mah. Terus saya beli obat-obat yang yang saya rasakan gitu. Contoh misalkan saya pusing, saya beli obat pusing. Saya keliengan, saya beli obat keliengan. Terus saya perut begah kembung, saya beli obat kembung, dan itu saya tanya gitu ya, untuk obat pusing apa gitu, pusingnya seperti apa gitu. Itu seperti itu. Jadi semua sensasi yang saya rasakan saya coba beli obat sendiri teman-teman. Nah, ini salahnya saya ya teman-teman, salahnya saya. Harusnya saya konsultasikan ke dokter gitu ya. Kalau memang belum sembuh itu datang lagi. Nah, itu seperti itu teman-teman. Singkat cerita saya sudah berbagai dokter sampai dengan saya itu ambruk ya. Ambruk dalam artian saya itu ya sudahlah, nggak bisa apa-apa gitu ya, rebahan, dan saya itu mulai lagi ke dokter lagi gitu ya, ke dokter spesialis dalam ya teman-teman. Untuk spesialis dalam yang pertama itu saya 2 kali kunjungan, dan itu menurut saya ya kurang inilah, kurang kurang cocok saya gitu ya. Akhirnya saya
nggak teruskan. Nah, nggak teruskan, saya semakin banyak sensasi itu teman-teman. Nah, waktu itu ada saran saya itu ke dokter lagi gitu, karena kondisinya juga udah semakin semakin tidak ada kemajuan gitu ya, semakin menurun. Akhirnya saya pindah lagi ke dokter spesialis dalam yang kedua, dan itu saya telatenin teman-teman gitu ya. Saya telatenin semua, saya ikutin apa yang disarankan oleh dokter spesialis dalam. Jadi saya ikutin terus gitu. Singkat ceritanya lagi, ketika kondisinya sudah semakin membaik. Nah, disinilah teman-teman, saya itu melihat lagi ke belakang bahwa dulu itu saya itu ini teman-teman, terlalu mencoba-coba eh, tanpa mengkonsultasikan dengan dokter gitu ya. Jadinya kondisinya semakin semakin parah menurut saya gitu. Jadi saya sakit atau saya yang dirasa apa, saya obatin sendiri. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah di dokter spesialis dalam ini, kondisinya alhamdulillah semakin membaik. Tapi ya begitu ya teman-teman ya. Sebenarnya mungkin sugesti juga berpengaruh ya teman-teman. Untuk obat ya, sebenarnya obatnya itu sama, saya yakin sama teman-teman, itu sama, obat asam lambung ya, masih seputar asam lambung. Itu ada lansoprazol, ada sukralfat, itu kan sama, pasti teman-teman juga pernah gitu ya, kalau sudah ke dokter spesialis dalam dan didiagnosa gangguan asam lambung ya, atau GERD anxiety, itu ya pasti biasanya dikasih seperti itulah sejenisnya gitu ya. Nah, justru ini yang paling menurut saya itu berpengaruh, yaitu semenjak saya itu merubah atau memulai ini teman-teman, pola 3P itu ya teman-teman. Ini yang menunjukkan perubahan yang eh, bagus gitu ya, membaik gitu, grafiknya itu naik ya teman-teman. Jadi masalah obat, masalah obat, ketika teman-teman menanyakan obatnya apa ya sama teman-teman, saya yakin sama, pasti dikasihnya sama, yaitu seputar obat asam lambung teman-teman, cuma di sini itu ada yang generik, ada yang paten ya teman-teman, tergantung dokternya melihat kondisi teman-teman itu bagaimana, apakah masih perlu dikasih yang generik atau harus dikasih yang paten. Nah, itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman jangan ragu, periksakan dulu ke dokter, diagnosanya seperti apa. Nanti setelah tahu dari dokter bahwa kita itu terkena apa gitu, terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety misalkan. Nah, itu nggak usah berpikir yang terlalu banyak gitu ya teman-teman, terlalu macam-macam gitu, itu nggak perlu begitu ya teman-teman ya. Kita sadari saja bahwa kita sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety teman-teman. Jadinya segala sesuatu itu kita sikapin saja bahwa sesuatu itu ya wajar, pencernaan kita itu sedang terganggu ya, asam lambung kita itu nggak normal gitu, produksinya semakin banyak, dan itu disebabkan oleh apa gitu. Dokter sudah mengatakan itu bisa disebabkan karena kamu stres, nah gitu ya. Ya itu berarti kita harus olah pikiran kita lagi ya teman-teman. Memang gampang sekali kalau ngomong, gampang sekali gitu ya. Tapi kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang saya dulu mengalaminya teman-teman. Dan bahkan itu ya agak susah untuk menerapkannya, itu agak susah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung bisa menerapkan gitu ya, itu sesuatu yang baik, karena dulu saya itu susah menerapkan. Jadi itu lama gitu ya, itu membaiknya itu lama teman-teman. Dan setelah bisa menerapkan itu kemajuannya itu bagus gitu teman-teman. Nah, itu ceritanya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, maaf sekali kalau yang menanyakan ketika ada sensasi terus menanyakan obatnya apa. Bukan saya nggak mau kasih tahu, tapi untuk obat itu kan dikasih berdasarkan hasil pemeriksaan ya gitu ya, hasil pemeriksaan. Barangkali gangguan asam lambung, GERD dan anxiety saya itu berbeda dengan teman-teman, artinya tingkatannya itu berbeda, dan biasanya itu kan dokter lebih paham gitu ya teman-teman, lebih paham. Jadinya
ya kemungkinan, menurut saya kemungkinan ya sama akan dikasih obat seperti itu gitu ya, tapi baiknya itu harus diperiksakan dulu gitu ya. Jadi kadang kondisi orang itu berbeda-beda, intinya tingkat sakitnya itu berbeda-beda gitu, walaupun sama-sama terkena gangguan asam lambung, ada GERD dan anxiety, tapi biasanya kondisinya itu berbeda ya teman-teman gitu. Jadi di sini saya itu menceritakan berdasarkan pengalaman saya seperti ini, sensasi yang saya rasakan seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Jadinya teman-teman bisa tengok dulu video saya yang daftar sensasi yang pernah saya rasakan gitu ya. Dan disitulah teman-teman bagaimana saya mengatasinya, ada di video-video itu ada, tapi lebih banyak ke motivasi supaya teman-teman itu cepat bangkit ya, cepat bangkit, cepat supaya bisa membaik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih berobat ya atau minum obat dari dokter, obat asam lambung, kedan anxiety, ikutin saran dari dokter gitu. Kalau memang harus masih minum ya nggak apa-apa minum gitu ya. Untuk pantangan makanannya ya ikutin aja sarannya gitu. Kalau harus 6 bulan atau 1 tahun ya ikutin saja dulu. Yang penting itu ada perubahan atau tidak teman-teman gitu ya. Kalau saya itu ya awalnya memang belum terlihat, tapi lama-lama ada perbedaan gitu ya, semakin baik semakin membaik gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang selalu menanyakan obatnya, menanyakan sensasi seperti ini obatnya apa, sensasi seperti itu obatnya apa, saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman saya periksa dulu ya, terus saya dikasih obatnya ya obat itu seputar obat asam lambung, GERD dan anxiety. Walaupun sensasinya sama, tapi alangkah baiknya dikonsultasikan dulu sama dokter. Supaya apa teman-teman? Supaya sumbernya itu tahu gitu, sensasi seperti ini itu dari mana gitu. Jadi takutnya nanti terjadi salah paham teman-teman ya, dada saya itu sesek gitu kan. Nanti saya bilang biarkan saja, ternyata teman-teman ada yang belum periksa gitu kan, itu bukan karena gangguan asam lambung gitu, takutnya kan seperti itu. Jadi untuk awalan periksa saja teman-teman ya, periksa saja, ikutin saran dari dokter gitu. Nah terus nanti kalau dokternya sudah bilang ini kamu nggak apa-apa, ini kamu terlalu banyak pikiran aja atau stres aja, nah itu baru olah pikiran gitu ya, pola pikirnya dirubah. Dan itu banyak sekali mentor-mentor di YouTube itu ya menjelaskan bagaimana kita itu berpikir positif supaya tidak cemas dan lain-lain teman-teman ya. Yang jelas intinya pertama, cari tahu dulu sumbernya melalui profesional di bidangnya ya teman-teman. Jadi periksakan dulu ke dokter ya, kalau memang ada gangguan fisik ya, apa yang kita rasakan secara fisik ya kita ke dokter teman-teman ya. Jangan takut gitu ya, jangan takut ini itu, jangan takut wah obat ini. Jadi yang belum kita jalanin itu jangan ditakutkan dulu. Memang saya dulu juga sama seperti teman-teman, mungkin ada yang takut ke dokter gitu ya, tapi ya itu malah jadi malah jadi kepikiran terus teman-teman. Nanti kalau sudah ke dokter malah nggak jadi pikiran, walaupun perasaannya itu was-was pertama gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, jangan menyerah gitu ya, pasti teman-teman itu akan membaik, yakin akan membaik ya teman-teman, itu harus yakin dulu, tetap semangat. Kalau masalah sensasi jangan tanya, masalah sensasi itu banyak sekali, saya pernah ngalamin seperti teman-teman gitu ya. Dan teman-teman mungkin akan bilang kalau cuma ngomong mungkin enak gitu ya, iya gitu, saya dulu juga begitu. Ketika ada orang yang mengatakan, menyarankan rubah untuk pola hidupnya, untuk pola makannya, untuk pola pikirnya gitu ya, itu saya selalunya berpikirnya itu negatif gitu teman-teman, negatif, ngomong sih enak, yang jalaninya yang susah. Tapi memang benar teman-teman, memang benar, itu baik, bagus gitu. Saya juga nyeselnya kenapa nggak dari dulu saya terapkan itu gitu ya teman-teman. Jadi tidak sepenuhnya mengandalkan obat saja ya teman-teman, tapi dimulai dari diri kita dulu gitu ya, dari diri kita dulu. Ada niat kita itu ingin membaik, ingin sembuh gitu ya, dengan jalan-jalan yang bermacam-macam gitu ya. Tapi jangan lupakan 3P gitu ya, pola makannya, pola hidupnya, pola
pola pikirnya gitu. Berlatih dan terus berlatih, insya Allah akan membaik ya teman-teman. Untuk teman-teman sekian dulu ya, karena ini saya habis kerja terus saya sempatkan untuk bikin video ini supaya teman-teman nantinya bisa selalu termotivasi gitu ya, untuk bisa membaik ya. Minimal saya bisa nemenin teman-teman lah menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Jangan lupa periksakan dulu biar tahu sumbernya. Setelah tahu sumbernya, itu banyak cara-cara untuk bagaimana kita itu supaya cepat membaik ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu ya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.